Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan 43 kasus. 1 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Kematian mahasiswa asal Medan di kamar kos akhirnya terkuak. Polisi memastikan kematian mahasiswa tersebut akibat bunuh diri. Sejumlah mal dan hotel di Kuta sudah memajang pernak-pernik Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan arus penumpang menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, PT ASDP Pelabuhan Padang Bayi menyiapkan 24 kapal feri. PT ASDP Padang Bayi memperkirakan akan terjadi lonjakan arus penyeberangan pada 22 Desember mendatang. 24 kapal tersebut akan beroperasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan BPTD Satpel Padang Bayi, termasuk penambahan jumlah trip dan skema percepatan waktu bongkar muat kapal jika terjadi lonjakan dan antrean kendaraan. Tapi saya perhatikan ini, Bapak mungkin lihat sendiri di lapangan ini, situasi kondisi. Kayaknya mungkin 3-4 hari min plus Nataru itu mungkin. Tapi kebetulan sekarang kan hari libur panjang. Tapi saya rasa tidak begitu padat juga. Karena satu sisi kita punya armada sudah kita siapkan juga di pelabuhan itu. Rencana berapa armada Pak? Ya? Untuk hari sementara ini kita siapkan 24 armada. Sementara itu menjelang perayaan Natal, sejauh ini belum terjadi peningkatan arus penyeberangan yang signifikan di Pelabuhan Padang Bayi. PT ASDP Padang Bayi memperkirakan lonjakan arus penyeberangan mulai terjadi saat libur sekolah dimulai. Kepadatan diperkirakan akan juga terjadi 3 hari usai perayaan Tahun Baru. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Suasana Natal mulai terasa di sepanjang pantai Kuta Badung. Kendati masih beberapa hari lagi, sejumlah mal dan hotel di Kuta sudah memajang pernak-pernik Natal, termasuk salah satu mal terbesar di sepanjang pantai Kuta ini. Selain untuk menyambut Natal, pengelola mal sengaja memasang pernak-pernik untuk menarik perhatian pengunjung untuk berbelanja. Setiap tahun pesisir pantai Kuta memang kerap meriah menyambut Natal dan Tahun Baru. Momen ini juga menjadi kesempatan bagi pengelola mal untuk meraup untung di akhir tahun. Ya kan kita sekarang menjelang Natal dan Tahun Baru, maka kita mendekor mal kita dengan tema seperti itu. Satu, untuk memang kita menunjukkan kalau kita menyesuaikan dengan Hari Raya Natal, dan juga untuk menarik perhatian customer untuk datang ke mall kita. Ini ada berapa titik Bu yang didekorasi? Cukup banyak titik kita, ada di depan, di beach gate, lalu di setiap customer service kita, dan ada di garden pond. Ada pohon Natal, ada kayak castle, dan ada snowman, dan macam-macam pokoknya yang identik dengan Natal. Saya senang sih, menarik juga. Jadi lebih banyak spot untuk foto-foto. Apalagi ini kan view-nya nanti sunset. Tahun ini perayaan Natal diperkirakan akan semakin meriah karena jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik mulai membanjiri Bali. Pantai Kuta tetap akan menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi. Wisatawan tidak hanya berlibur menikmati matahari terbenam, juga bisa bersantai di kafe dan bar, namun juga berbelanja atau shopping di sepanjang Pantai Kuta yang banyak berdiri mal dan pertokoan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.
Ikan salmon biasanya identik dengan hidangan mewah karena harga ikan ini lebih mahal dibanding jenis ikan lainnya. Di Bali, kuliner dari ikan salmon hanya disajikan di restoran tertentu. Salah satunya di kawasan Penatih, Denpasar. Di restoran ini memang menu yang terkenal adalah sop kepala ikan salmon dan ikan bakar salmon. Bagian kepala sengaja dipilih karena lebih murah sehingga harga masakan ini terjangkau. Pemilik restoran Made Dwi Pratnya Artawan ternyata berbaik hati mau membagikan tips memasak kepala ikan salmon bakar. Sebelum dibakar, kepala ikan salmon direndam dengan perasan jeruk nipis agar bau amisnya hilang. Lalu kepala ikan ini digoreng selama sekitar 1 menit agar lebih gurih dan setelah itu ditaruh di atas pemanggangan. Untuk kepala ikan ini harus sering dioleskan bumbu genep khas Bali serta bumbu pedas manis agar bumbu meresap. Jika warna kepala salmon berubah kecoklatan, tandanya kepala salmon sudah matang. Biasanya kepala ikan salmon ini disajikan dengan sayur pelecing dan bumbu pedas khas Bali. Tiang kira juga nggak bisa masuk olahannya. Palingan tiang tahunya salmon itu kan di menu penyajian itu kan biasanya kan mentah ya, mentah gitu. Sekarang dengan dipadukan dengan bumbu seperti bumbu khas Bali ini, mantap juga rasanya. Dari segi tekstur, dari aromanya itu jauh berbeda dengan ikan yang lain. Dari yang pertama dari rasanya itu, dia ikan salmon ini sangat lembut ketimbang ikan yang lain dan aromanya juga tidak amis ketimbang ikan yang lain. Ada bumbu khusus nggak yang digunakan untuk ngolah daging ikan salmon ini? Untuk ikan salmon nggak ada yang bumbu khususnya karena emang dari ikannya diapain aja sudah enak dia. Jadinya kita cuma pakai jeruk nipis untuk ngilangin rasa mungkin sedikit amisnya udah hilang, jadi kita berani langsung jual. Respon dari konsumen seperti apa sih ini? Responnya sangat bagus. Dari ini kan menu baru ya Pak ya. Jadi ya selama 2 bulan baru Tiang coba untuk edarkan. Ternyata banyak yang peminatnya dan ketagihan untuk mencoba. Sementara untuk membuat sop kepala salmon prosesnya lebih sederhana dengan menggunakan bumbu genep khas Bali dan campuran rempah-rempah tertentu. Restoran ini sudah cukup lama berdiri. Dalam sehari, restoran ini bisa menghabiskan ratusan kepala ikan salmon untuk dimasak menjadi sop dan kepala ikan salmon bakar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.